Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dumeku, apa kabar? Oke, sore ini guys, di tanggal 15 Juli 2020, jam berapa ini? Hampir jam 5 ya guys. Aku memutuskan untuk membuat video bagaimana cara menghilangkan sakit hati karena suami kita berselingkuh. Oke, ini yang aku terapkan dalam 1 tahun terakhir. Ya, mungkin cocok di aku, belum tentu cocok di kalian. Tapi sebelumnya aku mau bilang terima kasih karena kalian sudah mampir di Rio channel aku ya. Semoga sahabat Dumaiku selalu dalam keadaan sehat walafiat, terberkati, banyak kasih sayang, dan kesampaian semua cita-citanya. Amin. Oke. Yang pertama guys, aku nggak pengen memendam perasaan. Aku sekarang berani cerita ya kepada teman dekat aku yang paling aku percayai selain Tuhan ya. Juga aku bisa membuat video-video ini dengan maksud supaya kalian yang mungkin saat ini sedang mengalami dikhianati pasangan, yang belum bisa menyembuhkan luka, ayo kita sama-sama belajar. Aku aja bisa, kalian pasti bisa gitu loh. Kita bisa sama-sama mengingatkan, sama-sama sharing apa yang terbaik, apa yang lebih baik gitu kan. Jadi ketika kita memergoki suami kita berselingkuh gitu, otomatis hati itu rasanya hancur lebur ya kan. Terus kita pasti sedih, ya marah, ya kecewa, ya pokoknya semua perasaan itu bercampur aduk jadi satu gitu ya kan. Kita bingung bagaimana cara melampiaskannya, atau cukup memendamnya dalam diri kita aja atau gimana ya gitu kan. Oke, yang aku lakukan waktu itu, aku berusaha mati-matian untuk menenangkan hati dan pikiran aku gitu. Aku sama sekali menutup komunikasi dengan orang-orang yang memang ada dalam lingkaran yang berpotensi untuk menambah rasa sakit hatiku atau menambah beban pikiranku. Aku benar-benar exit pada saat itu ya. Jadi aku nggak mau maksud aku masalah ini aja udah rumit buat aku. Aku butuh space, butuh waktu untuk menenangkan diri aku ya kan. Terus aku juga butuh waktu untuk menenangkan pikiran aku itu ya. Jadi aku nggak pengen buru-buru melampiaskan emosi aku, atau apalagi ketika aku sendirian terus aku berbuat stupid thing gitu ya. Itu nggak ada dalam kamus aku, sesakit hati apapun aku gitu ya. Jadi aku menghindari hal-hal yang sekiranya bisa membuat aku semakin terpuruk. Nah, setelah aku tenang, setelah aku mulai belajar mengikhlaskan, aku mulai bisa tuh curhat sama teman dekat aku ya, sahabat aku yang bisa aku percayai. Jadi kebetulan aku sudah nggak punya orang tua guys, bapak ibuku sudah meninggal. Jadi aku nggak punya siapa-siapa di dunia ini gitu kan, kecuali Allah ya pastinya ya, kecuali kalian semua sahabat Dumai aku. Karena yang aku punya saat ini, suami aku pun sudah gak tahu entah kemana, gone with the wind gitu kan. Oke. Terus setelah curhat itu bebanku menjadi sedikit berkurang gitu saya. Memang sih aku tahu sebaiknya kita pertama curhatnya sama keluarga, tapi ketika kita gak punya keluarga yang bisa diajak curhat, terus ya kan kemana lagi gitu kan. Karena curhat ke Allah itu pasti,
Tapi aku ngerasa kalau aku pengen curhat ke manusia deh gitu. Tapi aku memilih orangnya nggak sembarangan guys, karena mau bagaimanapun ini adalah aib, ya kan, aib dari suamiku. Jadi aku nggak mau kasih tahu ke sembarang orang gitu kan, apalagi statusnya kami ini suami istri dan belum bercerai, ya kan. Terus mulailah aku bisa cerita tuh sama sahabat karib aku. Terus di situ aku menangis, ya. Aku menangis, aku memuntapkan segala rasa. Aku memuntapkan segala kekesalan aku, kekecewaan aku. Karena buat aku menangis juga bisa menjadi obat mujarab gitu, untuk menghilangkan segala kesakitan atau kepiluan yang kita rasakan gitu. Kecewa, sedih, dan semua rasa marah atau apa gitu yang harus kita hadapi dengan tegar kan. Jadi menurut aku menangis juga perlu gitu, nggak usah malu gitu kan. Ada orang yang gengsinya tinggi, gue nggak nangis gitu, gue kuat gitu, padahal nggak kuat sebenarnya. Nah aku nggak mau jadi orang yang munafik, aku menangis gitu. Buat aku menangis itu normal, pasti pernah dilakukan oleh orang manapun di belahan dunia manapun, ya kan. Oke, setelah aku menangis, setelah aku curhat dengan teman aku menjadi sedikit lega, ya. Tapi ingat, kita nggak boleh sedih terlalu lama ya guys, gitu. Terus setelah menangis itu, aku kalau nggak salah ya, dulu perlu waktu untuk menyendiri, gitu, mengintrospeksi diri gitu. Mengintrospeksi diri itu maksudnya apa ya kesalahanku gitu, apa perbuatan apa yang sudah aku lakukan sehingga membuat suamiku kok tega gitu, membawa perempuan lain dalam hidup kami gitu. Kok apa yang sudah aku buat terhadap suamiku sehingga dia itu kok nggak punya pikiran gitu, nggak punya pikiran yang benar gitu. Kalau memasukkan orang lain dalam kehidupan kami akan memporak-porandakan semua. Jadi apa ya kekurangan aku sampai berpikir begitu guys. Apa yang dia inginkan sudah diturutin, apa yang dia mau kita sudah lakukan gitu. Tapi ya mungkin aku masih banyak kekurangan juga ya gitu. Aku pada saat itu berpikir, dia yang dicari apa ya, sekiranya apa sih yang dicari dia gitu. Padahal udah jelas-jelas kita udah susun masa depan. Oh nanti kalau dia sudah kerja mapan, nanti kita pikirin bagaimana caranya Lampir dan anak-anaknya itu bisa ikut ke bawah dalam kehidupan yang enak gitu kan. Bagaimana nanti implementasinya sekolah anak-anak, semua gitu udah diomongin guys gitu. Insya Allah itu bakal kesampaian semua gitu. Ya memang sih, kalaupun namanya habis orang menikah, kadang kan ada ujiannya ya. Ujiannya itu kalau nggak kita habis-habisan uang, ya dihadirkan orang lain dalam pernikahan ini. Atau ujiannya adalah ujian susah, mau ngapa-ngapain dapat kerja susah. Atau ujiannya perlakuan dari mertua yang tidak terlalu welcome dengan kita, kan banyak ya. 5 tahun pertama itu kan 5 tahun masa rawan, betul nggak sih gitu kata orang sih, karena aku juga sebelumnya belum pernah menikah jadi aku nggak tahu kan gitu. Terus aku perlu waktu untuk sendiri waktu itu ya. Terus dari rasa shock, kaget, tidak percaya gitu, apa ini terjadi sama aku, kenapa dia berkhianat gitu dan sebagainya, itu yang membuat emosi aku menjadi tidak labil, ya kan. Aku nggak bisa berpikir jernih. Jadi sehingga aku tuh memaksakan diri untuk nanya langsung ke suami aku gitu pada saat itu ya, pada saat emosinya masih nggak labil gitu. Ya jawabannya udah pasti bisa diterka kan, udah dianya nggak ngaku, akunya juga
mungkin marah karena lihat semua bukti-bukti itu ada, tapi dianya tetap pengecut, nggak mau ngakui kalau dia salah gitu kan. Ya rame akhirnya kan gitu. Nah kemudian aku menyendiri gitu kan, berpikir tindakan apa yang harus aku lakukan ya gitu, apa yang harus aku buat untuk problem solvingnya apa gitu kan. Terus aku, karena dari berbicara dengan suami itu, dia pura-pura nggak tahu menahu apa maksud pembicaraan aku gitu. Jadi dia awalnya dia cuma bilang, Anda cemburu aja kali gitu kan. Ini bukan soal cemburu atau enggak gitu loh. Ini bukan soal yang aku gampang dipanasin atau enggak, bukan gitu. Tapi bukti itu nyata gitu, ya kan? Bukti ada foto mereka bersama, si perempuannya ngelendot di bahu suami aku. Terus bukti chat-chatan WA, bukti SMS, terus bukti semua itu ada guys gitu, ya kan? Jadi kalau hanya untuk memanas-manasin hati aku supaya aku lebih perhatian sama dia, atau aku sengaja cemburu buta gitu sama dia, terus ya aku rasa sih nggak mungkin gitu, karena yang hanya rencana sama kenyataan kan pasti beda ya, the way they do kan pasti differently gitu. Terus dan aku pun nggak perlu pura-pura aku marah atau pura-pura aku cinta gitu, ya kan. Jadi ungkapin apa yang jadi kekesalan aku, yang jadi perasaan aku ke suami. Ya aku tahu bahwa kamu ternyata play behind me gitu kan. Nah ternyata responnya suamiku kan begitu guys, ya kan, ya gaya-gaya pengecut gitu kan. Nah jadi aku nggak dapat apa-apa. Kalau semakin aku nanya, semakin dia akan blokir aku. Semakin aku chase dia, semakin aku push dia untuk mengaku, dia semakin memblokir aku. Jadi boro-boro untuk duduk berdua menyelesaikan masalah apa sih, ada masalah apa, atau menyelesaikan akar permasalahannya, yang ada dia menimbulkan masalah baru karena dia ngeblocking aku. Otomatis nggak bisa diajak bicara, sehingga aku pun jadi apa-apa berpikir sendiri, berusaha nyelesain sendiri, mencari jawaban sendiri, semua membuktikan sendiri, semuanya jadi sendiri gitu. Jadi kalau misalkan apa-apa yang aku lakukan sendiri, loh so what gitu, ada kamu, ya kan. Buat apa ada suami, buat apa ada pasangan hidup, buat apa ada pendamping hidup kalau yang bersangkutan tidak bisa diajak untuk bicara, ya kan. Aku kan mikirnya simpel gitu. Terus setelah aku timbang-timbang gitu ya, aku memikirkan kalau dia nggak mau ngakuin, terus aku pikirkan terus gitu, yang susah akunya sendiri gitu, karena aku jadi tersiksa gitu, tersisa dengan kebohongan dia, tersisa dengan topeng dia kan gitu. Sementara yang bersangkutan merasa tidak bersalah melakukan itu gitu. Jadi dia menganggap dirinya udah paling bener aja gitu. Nah oke. Jadi bagaimana ya caranya untuk menghilangkan rasa sakit yang menyiksa ini gitu. Menyiksa guys, bener-bener menyiksa. Tidur nggak bisa, makan rasanya nggak enak gitu ya. Terus mau ngapa-ngapain rasanya nggak fokus gitu, kerja jadi nggak fokus gitu kan. Sementara mungkin suamiku sendiri di sana enak-enakan aja gitu kan, bahagia-bahagia aja dia melakukan itu dengan perempuan lain kan gitu, nggak mikirin kita di sini kan gitu ya. Sementara waktu itu berjalan terus, argo itu jalan maju bukan mundur, jadi waktu itu nggak bisa diputar ulang gitu. Kita pun nggak bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik kalau kita sendiri nggak ada niat untuk berubah kan gitu. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah menerima keadaan, ya kan, menerima adanya perselingkuhan itu dan menghadapi apa yang akan terjadi gitu loh, ya kan. Jadi kita ya face the problem, bukan hidden gitu, bukan run away gitu. Yang ada aku harus menghadapi ini gitu, ya kan. Ya itu memang berat dan sulit sekali ya pada saat itu. Apalagi aku nggak punya background experience soal married life gitu kan. Terus
untungnya aku senang membaca, jadi aku mencari-cari artikel gimana cara menyembuhkan luka, gimana cara menghadapi suami yang selingkuh, gimana cara mengatur emosi, gimana cara menghadapi mertua yang jahat kepada kita, gimana cara menghadapi orang yang sudah mau menodai kepercayaan kita. Jadi aku baca semua tuh dari referensi-referensi itu. Aku pun dengerin tausiah-tausiah di YouTube, dengerin motivator-motivator gitu untuk menyemangati aku gitu. Akhirnya alhamdulillah jadi spiritual aku menjadi lebih baik gitu. Maksudnya daya pikir aku itu menjadi lebih baik daripada aku yang dulu gitu. Oke, karena kalau nggak ada perubahan dalam diri aku sendiri, pastinya sampai detik ini pun mungkin belum tentu aku bisa cerita dengan gamblang seperti ini gitu. Belum tentu aku bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan gamblang seperti ini, karena ya balik lagi itu aib gitu kan. Aib kan harusnya dijaga, ditutup rapat kan gitu. Jadi tapi bukan karena aibnya, sebenarnya aku mau sharing aja bahwa aku aja bisa loh menghealing gitu diriku dari rasa sakit. Terus jadi kalian-kalian yang mengalami hal yang sama dengan aku, yang masih di luar sana, yang masih terpuruk, ayo bangun-bangun. Yang kalian sendiri gak bisa ngapa-ngapain, semua hidup tergantung pada suami kalian, pada pasangan hidup kalian, ayo bangkit-bangkit, semuanya bangkit gitu. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Fokus pada masa depan. Jangan fokus pada perselingkuhan, jangan fokus pada deritamu, tapi fokus pada apa yang membuat dirimu bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan dari siapa-siapa, guys. Kebahagiaan itu datangnya dari diri kita sendiri, ada di dalam diri kita sendiri. Kita mau hidup seperti apa, mau bikin hidup kita menjadi seperti apa, semua adalah pilihan hidup kita sendiri masing-masing. Jadi saya cukup memahami apabila di luar sana ibu-ibu yang menderita karena perselingkuhan suaminya, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu mungkin karena faktor keuangan, karena si ibu juga nggak punya pekerjaan, terus atau mereka juga punya anak banyak yang dimana mereka semua harus dihidupi gitu. Yang bisa saya sampaikan hanya satu, ayo Bu, bangkit gitu. Allah itu nggak tidur. Kita bisa lakukan apa aja gitu untuk membuat satu terobosan untuk hidup lebih layak gitu. Jangan gantungkan lagi hidup kita pada lelaki-laki pecundang seperti itu gitu. Kita ini layak bahagia loh, kita ini layak dicintai. Jadi jangan habiskan waktumu kepada orang-orang yang notabene nggak bisa memberimu memberimu kehidupan, atau yang tidak bisa menyamankan kamu dalam pernikahan. Jadi udah leave it behind, tinggalkan semua kepedihan itu, mulai bergerak dan maju, songsong masa depan dengan lebih bahagia gitu. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Misalkan kamu bisa bisa memulai dengan misalkan kalau kamu pintar masak, pintar bikin kue, bikinlah kue itu, titipkan di warung-warung pelan-pelan gitu, biar kamu recovery. Atau kalau kamu punya uang untuk modal jualan, misalkan toko kelontong, atau sekarang kan banyak franchise di mana-mana ya, franchise-nya murah meriah lagi, yang minuman, yang makanan, yang steak, semuanya gitu. Atau bisnis frozen, atau sekarang kan ada pelatihan juga tuh untuk bagaimana caranya membuat frozen gitu kan. Nah, fokus di situ aja gitu. Apa kebiasaan kalian dieksplor, apa kebiasaan kalian, kemampuan kalian dikeluarkan bakat-bakat itu, sehingga menjadi satu bentuk kegiatan positif yang bisa akhirnya menghasilkan dan menghidupi kalian. Abaikan suami kalian. Kalau dia masih tetap selingkuh, masih tetap bandel, masih tetap menggatal ke sana kemari, biarkan dia gitu. Jangan hiraukan. Udah, kalau misalkan nanti ada orang yang bilang misalkan, oh kamu nggak boleh begitu sama suamimu gitu, kamu itu namanya kamu berani untuk melawan sama suami, itu dosa atau apa, serahkan sama Allah, karena Allah yang maha tahu segalanya ya kan. Kita tidak perlu menjelaskan ke semua orang rasa sakit ini, kita tidak perlu menjelaskan ke semua manusia bahwa kita ngerasa ternodai karena dia, perlakuan dia, tingkah laku dia gitu. Atau kita juga nggak perlu menjelaskan ke semua orang kesakitan yang kita rasa akibat perbuatan suami kita gitu.
Pokoknya dosa atau nggak dosa itu biarlah menjadi urusan kita dengan Tuhan. Yang penting satu, kita tidak melakukan atau tidak keluar dari rel kebenaran. Kita tidak julid ke orang, kita nggak kepo ke orang, kita nggak ngambil hak orang, kita nggak nggak ambil rezeki orang, kita nggak serodok sana serodok sini hanya untuk menghalalkan segala cara gitu. Kita nggak begitu. Jadi mau sedikit atau banyak, kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kenikmatan lahir batin kepada kita, kesehatan pada kita, ya kan? Bener nggak? Tolong dikoreksi kalau aku salah ya guys gitu. Tapi itu yang aku lakukan. Jadi aku nggak mau dendam sama mereka. Tapi kadang inget bukan berarti kita dendam ya. Kadang terlintas lagi peristiwa kemarin dalam memori kita, bukan berarti kita belum memaafkan, bukan berarti kita masih dendam gitu. Ya namanya memori atau kejadian itu pasti akan reminder hidup kita kan. Kayak gini nih, kenapa aku pasang di YouTube? Supaya aku bisa memotivasi kalian, jangan terpuruk kelamaan, ayo bangun gitu. Kalau aku sudah upload ke YouTube, aku nggak akan pernah mau dengerin lagi guys gitu. Jadi biarkan itu menjadi memori aja udah gitu. Tapi aku nggak simpan di HP aku, sudah nggak ada simpan lagi foto kalian, foto dia, atau di HP aku sudah nggak ada WhatsApp lagi dari dia atau apa, sudah bersih, HP ku sudah nggak ada apa-apa. Tapi di YouTube masih ada betul, tapi setelah aku upload ya udah, aku nggak akan buka lagi, aku nggak akan dengarkan lagi. Jadi aku hempaskan gitu aja gitu. Itu salah satu pelampiasan aku supaya aku rilis the pain gitu, rilis the rasa stres gitu. Itu, dan mana tahu ya apa yang aku sampaikan ini berguna buat kalian juga gitu. Jadi oke, yang selanjutnya adalah maafkan ya. Maafkan apapun yang pernah orang lain buat ke kita, zolimnya mereka, jahatnya mereka ke kita. Udah maafkan aja, udah maafkan judulnya gitu. Ampuni, maafkan, ampuni. Gimana tuh ngomongnya gitu. Itu agak susah guys. Aku sendiri juga butuh waktu recovery diriku dari keterpurukan kemarin itu hampir 2 tahun. Mudah-mudahan seterusnya aku bisa terus melaju, fokus pada masa depan aku ya guys gitu. Memang di dunia ini tidak ada yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan gitu kan. Apalagi pengkhianatan itu dari orang yang kita percayai gitu. Apalagi pengkhianatan itu dari orang yang merupakan bagian dari hidup kita gitu. Setengah nyawa kita ada sama dia, setengah badan kita ada milik dia gitu. Dan itu dihianati, bukan cuma dihianati, tapi pernikahan kami juga digorok sampai chaos gitu. Kebayang gak sih digorok sendiri sama suami sampai chaos gitu, nggak bersisa. Itu rasanya nikmatnya luar biasa sakit ya kan. Nah pasti hati kita juga hancur berkeping-keping gitu. Pokoknya intinya satu, kendalikan gitu. Nggak usah mikir balas dendam, percayalah bahwa Allah Maha tahu segalanya. Jadi hilangkan rasa sakit hati itu, jangan dendam, karena itu justru akan menjatuhkan Anda pada perbuatan buruk lainnya nantinya ya kan. Terus langkah terbaiknya ya selain memaafkan itu ya gimana ya, berusaha sebisa mungkin untuk kita tidak menjadi seperti mereka kan gitu. Biarkan mereka jahat sama kita, yang penting kita gak jahat sama mereka. Jangan terlalu membenci. Kata orang, terlalu membenci bisa jadi cinta, terlalu cinta bisa jadi benci. Itu benar guys gitu. Jadi lepaskan apapun yang jadi pilihan kamu nanti untuk hidup selanjutnya. Kalau kata Syahrini mah, empaskan, hus gitu kan guys gitu. Jadi lebih baik pelan-pelan, tapi pasti lupakan apa yang sudah terjadi dan fokus sama masa depan. Itu kuncinya. Terus yang berikutnya, cobalah pikirkan juga untuk memberi kesempatan. Nah ini ya, memberi kesempatan kepada suami atau orang yang sudah mengkhianati kita. Ini gampang-gampang susah guys.
Karena biasanya kecenderungan wanita itu memaafkan, dirayu dikit langsung memaafkan, dibaik-baikin dikit langsung kegeeran atau gitu ya, atau gue doang tuh yang punya perasaan begitu ya. Karena itu yang gue alami guys, ketika dibaikin dikit terus aku ngerasa oh ya udahlah, memang mungkin ini takdir yang harus aku jalanin. Terus aku nanti dirayu dikit udah ngerasa seneng lagi, happy lagi gitu. Jadi aku termakan juga gitu dulu gitu kan. Nggak tahu itu bodoh atau memang karakter kita wanita begitu ya, aku nggak tahu. Tapi artinya aku tidak mau munafik gitu dengan segala rasa itu, karena aku pernah merasakan yang seperti itu. Jadi aku harus menyampaikan apa adanya yang aku rasakan kan guys gitu. Terus jadi suami salah lagi, kilaf lagi, kita maafkan lagi, gitu terus. Jadi kita tuh nggak membencinya, justru anehnya kadang aku ngerasa kok semakin banyak kesalahan yang dia buat gitu ya, semakin aku memaafkan, jadi akhirnya aku melupakan yang namanya benci gitu. Mau diapain lagi ya gitu, mau diapain lagi, emang dia mungkin hobinya begitu gitu. Dulu aku berpikir begitu, tapi ternyata kan salah ya kan. Ternyata memberi kesempatan pada orang-orang yang nggak tahu diri sama halnya kita itu keluar dari kandang macan terus masuk ke kandang ular, gak jadi makanan gitu kan ya. Nah itu harus dipikirkan betul-betul gitu ya. Bukan berarti saya bilang Anda nggak boleh melakukan hal-hal seperti itu, bukan ya gitu. Kalau memang Anda mampu melakukannya silahkan, tapi kalau buat saya sendiri, saya sudah ngasih kesempatan pertama, kesempatan kedua, diulang lagi gitu kan. Jadi masih harus berapa kesempatan saya berikan kalau dianya sendiri nggak berubah. Aku aja berubah belajar untuk menjadi lebih baik. Aku mungkin banyak kekurangan, tapi aku selalu memperbaiki diri. Bagaimana caranya berbuat baik, bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik gitu, sesuai dengan apa yang diinginkan suami kita gitu kan. Yang aku tadinya nggak bisa dandan, sekarang pelan-pelan aku bisa dandan. Yang tadinya aku mungkin nggak bisa masak, aku sekarang bisa masak. Yang tadinya aku mungkin kurang perhatian, waktu itu aku berpikir aku ngasih perhatian lah sama suami aku gitu. Yang tadinya aku berpikir oh mungkin aku terlalu cuek atau apa, oh ya udah deh aku lebih memperhatikan dia gitu. Tapi rupanya aku salah gitu ya. Jadi emang dasar wataknya udah begitu, semakin baik apapun yang kita lakukan ya tetap aja guys, tetap aja akan membawa pada kehidupan yang ujung-ujungnya yang rugi kita juga gitu. Karena mereka nggak pandai bersyukur, mereka nggak pandai berterima kasih bagaimana memiliki kita dalam hidup mereka gitu. Bagaimana tidak menyia-nyiakan kita, orang yang paling tulus, paling baik, yang terbaik dalam hidup mereka. Mereka nggak bisa berpikir begitu gitu. Jadi yang ada di otak mereka, gue buat salah lagi nanti juga istri gue maafin lagi gitu, nanti gue rayu juga pasti baik lagi, nanti gue deketin juga dia pasti ini, nanti gue blok juga dia pasti ngejar lagi, nanti gue nggak komunikasi, gue diamkan juga dia pasti tergila-gila lagi sama aku, nyari-nyari aku lagi gitu kan ya. Mungkin pikiran suamiku gitu, atau mungkin memang pada dasarnya laki-laki seperti itu ya, aku juga nggak tahu. Tapi aku percaya masih banyak laki-laki yang jauh lebih baik gitu kan. Masih banyak di dunia ini laki-laki yang betul-betul bisa diandalkan, bisa dipercayai. Jadi mungkin suamiku hanya salah satu laki-laki yang di tempat yang salah, di waktu yang salah gitulah, aku istilahnya gitulah gitu. Oke. Boleh-boleh aja, pokoknya intinya kalian mau memberi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya kepada suami Anda untuk memperbaiki hubungan pernikahan kalian gitu. Cuman ada baiknya kalian pertimbangkan gitu, pertimbangkan kayak aku mempertimbangkannya udah berapa kali sih dia ketahuan selingkuh gitu kan, ya kan. Kalau udah banyak, aku juga mikir gitu. Terus kita juga harus mempertimbangkan setiap kali ketahuan selingkuhnya
dia minta maaf nggak ya gitu kan, atau dia tetap aja innocent person gitu, jadi seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa, yang tiba-tiba hilang sekian lama terus tiba-tiba datang, bunda apa kabar sayang, ayah rindu gitu kan. Kalau dulu seneng ya digituin, tapi kalau sekarang denger kalimat kayak gitu tuh rasanya jijik bajai gitu. Tapi mau gimana ya gitu kan, itu mantan suami aku gitu kan, mungkin memang stylenya begitu kepada semua wanitanya gitu kan. Jadi aku dulu bahagia kalau digituin, bunda apa kabar gitu, ayah rindu banget sayang gitu, ayo udah kita pergi jalan-jalan yuk, honeymoon lagi atau apa gitu, refreshing atau apa, ayo udah kita kesini, ayo udah kita kesana. Wah kayaknya kita diperhatikan gitu, biarpun dia udah pergi berkali-kali, on off gitu hubungannya gitu. Tapi ketika dia datang dia memberikan rasa bahagia, rasa senang. Jadi aku tertipu dengan kefakannya gitu, tertipu dengan kepalsuannya, dengan topengnya gitu. Terus kita juga harus pikirkan gitu, kita harus lihat dia ada usaha apa untuk berubah kan gitu. Ada nggak nampak indikasi dia merubah diri, ada nggak usaha yang dia lakukan untuk berubah menjadi lebih baik, ya kan? Kalau itu nggak nampak ada usaha, nggak nampak ada kegiatan untuk dia untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik gitu, buat apa kan gitu. Masa kita udah tahu itu sakit, udah tahu itu melukai kita, masa kita terus masih mau dilukai dengan hal yang sama? Kalau aku sih mikirnya gitu ya guys, tapi nggak tahu juga kalau kalian bagaimana. Jadi makanya aku juga sebenarnya masih kurang banyak ilmu tentang selingkuh kayak gini. Cuman itu aku katakan apa yang aku rasakan ke kalian kan gitu. Terus selanjutnya aku juga mikir gitu, ini hubungan pernikahan, oke lah suami gue kategori playboy gitu, playboynya mau sampai kapan gitu, sampai tua, sampai di ujung ajal gitu. Orang kan makin tua harusnya makin bahagia, makin tua harusnya makin sadar kalau nggak ada gunanya mengumbar syahwat kemana-mana kan, harusnya gitu kalau otaknya bener ya kan. Tapi kalau otaknya nggak bener ya beda lagi ceritanya kan guys, bener nggak? Oke, terus yang berikutnya ya guys, bentar ya guys, bosku ada WA aku, tunggu aku baca dulu ya. Hi Arum, Indra is bringing you my medical receipt and claim form. Please scan the claim and receipt and send to me ASAP. Oke, sir. Ntar aku balas dulu ya guys. Oke. Yang berikutnya, pikirkan deh pokoknya ya. Pikirkan secara matang jika Anda mau memberi dia kesempatan, karena niat untuk bertobat itu sebentar guys. Oke, Mbak, aku udah sampai. Oke, kamu ke Talavera dulu. Ntar ya guys. Dulu deh. Ntar ya guys, aku WA sopir aku dulu. Kamu ke kantor dulu deh. Oke. Jadi, nah, kalau ternyata apa sih? Tahun depan. Tunggu ya guys. Ya sekarang lah, masa tahun depan. Oke, bentar ya guys, sebentar ya, interupsi ya. Jawab aja, oke sir, I will come back at night. Kamu ke kantor. Bentar ya guys. Oke, aku ulangin lagi ya guys. Intinya pikirkan masa-masa sebelum kamu memberinya kesempatan, ya kan? Kalau suamimu sendiri tidak ada niatan untuk bertobat, ya, berjanji tapi omong doang, cuma ngomong doang, tapi dia ngulangin terus perbuatannya, ngulangin terus kesalahannya. Gimana tuh ngejawabnya? Kalau kamu mau bahagia ya saran aku,
lepaskan, udah gitu, titik, full stop gitu, nggak pakai tapi kan guys, bener nggak? Oke, yang berikutnya itu ya guys, kalau sekiranya daripada on off kayak gitu, kita ngasih kesempatan terus dia begitu lagi, ngasih kesempatan terus dia begitu lagi, ya kan? Kayaknya kalau suami kita nggak bisa tegas gitu ya, suami kita pelin-pelan, nggak bisa memberikan ketegasan gitu, maunya apa gitu ya, nggak bisa dipegang ucapannya, nggak bisa dipegang omongannya, apalagi nggak bisa memenuhi semua janji-janjinya, ya berarti saatnya kita istri yang harus tegas kepada dia, ya kan? Jadi kita ambil aja tindakan tegas gitu atas perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan kepada kita kan gitu. Nah, kita harus menentukan tuh apa ya tindakan yang seharusnya kita lakukan, ya kan? Apakah kita tegas untuk mempertahankan atau tegas untuk mengakhiri? Kan pilihannya yaitu lanjutkan, kata Pak Soeharto tuh lanjutkan gitu. Seenak zamanku toh gitu kan. Atau ya sudah, stop gitu. Mengakhiri pernikahan gitu. Jadi daripada resikonya terlalu bertambah menjadi lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi kan gitu ya. Jadi kalau kamu bingung ya kamu minta saran sama Allah, tahajud, ya kan? Mohon dicernihkan pikiran kita, terus diberi solusinya, saya harus bagaimana nih Allah gitu kan. Ya di setiap doa kita selipkan apa yang terbaik buat aku dan masa depanku nanti. Terbaik versinya Allah ya guys, bukan versinya kita sebagai manusia ya. Oke? Jadi kalau dulu kan mungkin kita doanya, ya Allah aku pengen punya suami yang ganteng, aku pengen punya suami yang tinggi, gede, yang gajinya banyak, yang keren lah pokoknya gitu kan. Giliran beneran dikasih gitu, ternyata nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Karena gaji banyak juga buat apa kalau bukan untuk kita, ya kan? Kita nggak bisa merasakan, ya kan? Dia dapat jabatan tinggi juga buat apa kalau itu bukan kebanggaan buat kita, ya kan? Kalau dia berhasil dalam menjalankan kerjaannya atau usahanya dia sukses gitu ya, tapi buat apa juga kalau semakin dia sukses tapi semakin dia banyak main perempuan, ya kan? Apa yang mau dibanggakan coba dari lelaki begitu? Kalau aku sih ya guys, dari dulu nggak pernah ngukur segala sesuatunya dari uang, tapi aku nggak munafik gitu kalau aku butuh uang untuk hidup gitu. Jadi kalau suamiku nggak bisa memberikan nafkah lahir dan batin gitu, terus buat apa masih dipertahankan kan gitu kan? Nggak ada upayanya, nggak nampak itikat baiknya gitu kan. Ya kalau aku sih gitu ya. Lambat laun aku juga mikir gitu kan, secinta apapun gitu, sesayang apapun kita sama dia, kalau dianya bedas ya ngapain kan gitu. Soalnya dianya masih bangsat juga ngapain kan gitu, ya kan? Terus jadi keputusan itu harus dipastikan bahwa kita mengambil keputusannya itu dalam keadaan pikiran yang jernih tanpa emosi gitu, ya kan? Kalau bisa nih, perempuan itu kan identik dengan menggunakan perasaannya daripada logikanya, ya kan? Kalau bisa nih ya pakai perasaan gitu, jangan hanya perasaan maksud saya, tapi logika juga harus main gitu kan. Dan hanya perasaanku masih cinta banget, aku nggak mau kehilangan dia gitu, tapi logikanya nggak jalan. Logikanya padahal lu nggak dinafkain, lu nggak diperhatikan, tapi lu masih mau aja nungguin, kan bego gitu. Bego atau cinta buta itu beda tipis gitu. Tapi kalau aku gimana ya, bego iya, cinta buta iya, terus gampang dibodohin iya gitu, gampang dimanfaatin iya. Nah kok paket komplit kan guys kalau kayak gitu. Nah itu dulu ya kan.
Itu aja kemarin kejadian guys, setelah sekian bulan gak ada komunikasi, suamiku juga gak pernah ada kabar gitu. Tiba-tiba seminggu yang lalu dia WA aku, dia telepon aku, dia bilang gini, dah ayo beli mobil Hilux double kabin, kata dia gitu. Ayah butuh kendaraan itu buat operasional di kerjaan dia di site-nya di Palembang sana kan gitu. Atau kalau enggak Pajero Sport, dia bilang gitu. Biar kan perusahaannya mau sewa gitu kan, jadi uang sewanya buat kita gitu kan. Dia janji aku mau ngasih cicilan untuk mobil itu 7 juta. Kan aku ketawa ya guys, 7 juta dalam hatiku. Bentar guys, aku minum dulu ya, haus. Kan aku ketawa ya guys, di kantorku aja nyewa Innova 16 juta ya kan sebulan. Itu untuk proyek, kebutuhan proyek di perusahaan besar. Katanya disewa cuma 7 juta mobil Hilux kabin, double kabin, kalau enggak Pajero Sport. Hanya orang tolol yang mau percaya kan guys, bener gak sih? Nah, mungkin suamiku masih berpikir kalau Arum bisa dibodohin gitu, kalau aku masih bisa ditololin sama dia gitu. Kalau aku pasti akan menyetujuin nih, pokoknya ada uang masuk sebulan 7 juta gitu buat cicilan gitu. Dan dia itu manis ngomongnya guys, dia bilang gak apa-apa deh pakai namanya Bunda, dia bilang gitu. Nanti BPKB semua atas nama Bunda, gak apa-apa, dia bilang gitu. Lah gak apa-apa dalam hati gue, iya gak apa-apa buat gue, buat lu udah puas make, lu bangkainya aja lempar ke gue kan gitu kan. Ibaratnya gini, lagi kaya, gue rental Innova aja 16 juta satu bulan guys. Ini mobil Hilux double cabin atau kalau enggak Pajero Sport, katanya cuma di rental 7 juta satu bulan. Kalian percaya nggak? Kalau aku sih nggak percaya gitu, apalagi dia site-nya di Palembang sana kan, dia kerja di perusahaan besar gitu. Pasti kan sewanya lebih dari 7 juta. Mungkin 10 juta, mungkin 15 juta setiap bulannya, bener gak buat operasional? Nah, kalau dia cuma ngasih gua 7 juta guys, terus sisanya yang setengahnya lagi kemanain? Sisanya setengah lagi buat wanita barunya, buat janda 3 anak itu, buat lontenya yang sekarang hidup sama dia gitu. Karena uang gajinya dia udah habis buat lampir dan anak-anaknya gitu. Nah, terus dia masih manfaatin gue tuh, karena dengan gue kan gue bisa bayar DP-nya, terus cicilan kalau misalkan mobil itu cicilannya 10 jutaan atau lebih dari 10 juta, gue masih bisa backup sisanya gitu kan. Ya, terus pertanyaan gue, ya kalau dia konsisten ngasih gue 7 juta, kalau nggak konsisten gitu, ya kan, enak di dia nggak enak di gue kan, bener nggak sih? Mobil gue ambilin dipakai sama dia bisa kesana kemari sama janda 3 anak itu sesuka hati dengan mobil Pajero itu, ya kan. Bisa, dia juga bisa mungkin nge-grabin kalau pas dia hari libur, atau bisa dipakai kemanapun dia mau pergi gitu. Aku yang ngebayarin di sini, ngos-ngosan ngebayarin gitu, ya kan. Tunggu ya guys. Halo. Halo Mbak. Padahal ini udah OTW dia WA aku, gimana nih? Ya udah tunggu aja kalau gitulah. Oh ya udah, aku muter balik lagi berarti ya. Ya. Tunggu ya aja. Ya dah. Apa nambah? Ya. Terus udah gitu ya guys. Gini, dia sisanya itu berarti uang setengahnya dari ongkos sewa itu pasti kan mau dikasihin. Bukan aku suudon ya, bukan aku mau nuduh, tapi aku tahu pasti gitu otaknya suamiku tuh, aku tahu pasti gitu. Lampir sama anak-anaknya, gaji dia, ya kan. Sekarang dia kebingungan tuh gimana caranya menafkahi si lonte janda 3 anak itu, ya kan. Kalau cuma ngandelin uang makan dia atau uang transport dia, atau misalkan dia nilep dikit lah dari hasil borongan, atau dia dapat persenan dari vendornya atau apa, kan nggak cukup ya kan buat hari-hari, dimana di Palembang dia harus kontrak rumah, harus menghidupi itu lonte. Apalagi kalau benar dia hamil gitu, mau lahiran nggak ada duit dan sebagainya, kan nggak mungkin didaftarkan jam sostek ya kan. Pasti kan semuanya dilampir sama anak-anaknya kan. Ketika dia melahirkan juga dia harus paling banter pergi ke dukun beranak, ya kan. Rumah sakit mana sanggup, ya kan gitu.
Nah, itulah makanya aku bilang, hei, dia coba kadalin aku. Setelah sekian bulan dia nggak ada komunikasi, tiba-tiba nelfon aku, nyuruh aku ngambil mobil Hilux double cabin, kalau enggak Pajero Sport, guys, katanya. Sayang kan daripada dikasih ke orang lain, kata dia gitu. Duitnya buat kita ya, buat elu enak, buat gua kagak enak gitu. Karena gue tahu gue nyicil 1-2 bulan orang yang udah aja semua hutang-hutang lu gue yang lunasin, ya kan, yang udah aja semua hutang kamu di bank, hutang kamu di teman kamu, di travel agent, semuanya yang kamu hutang-hutangin itu aku yang lunasin dari dulu sampai sekarang, ya kan. Jadi mau bicara hutang yang nilainya ratusan juta kepada aku, halo, gitu kan, itu nggak cukup 300 juta guys, ya kan. Mobil itu kan mahal, biarpun second kan pasti mahal, bener nggak guys? Itulah ya, suamiku lupa kalau aku sekarang semakin pinter orangnya gitu ya. Oke, itu ya guys, balik lagi ke topik. Jadi intinya jangan terlalu terpuruk terlalu lama bangkit, ya kan. Jadi nggak usah kepoin lagi hidup mantan suami kita. Biarin aja, udah lepasin aja. Dia mau buat apa jungker balik di depan kita, nggak usah peduliin, nggak usah ditanyain kabarnya, nggak usah dicari tahu gitu kan. Apalagi berantem lagi, nggak usah, cukup semuanya udah cukup gitu kan. Kalau masih mau menangis silahkan, tapi jangan berlebihan, yang normal aja. Terus lakukan apa yang bisa membuat kamu bahagia, jauhi apa yang bisa membuat kamu sedih, termasuk oleh orang-orang sekeliling kamu yang kadang teman-teman kamu atau keluarga kamu misalkan bilang, tadi aku ketemu mantan suamimu loh, atau dengar-dengar mantan suamimu, atau Facebooknya suamimu, atau IG-nya suamimu gini. Kalau ada teman-teman yang begitu toksik buat kita, bukannya membantu kita memulihkan perasaan kita, tapi justru malah ngomporin kita, mending netizen yang kayak gitu ke laut aja guys ya. Mending gak usah berhubungan dengan teman-teman yang seperti itu. Karena teman yang baik nih guys ya, aku kasih tahu ya, teman atau sahabat yang baik ketika kita susah, ketika kita terjatuh, justru dia yang akan memberikan tangan supaya kita bangkit. Jadi bukan mereka yang memberikan hasutan supaya kita terus dalam keadaan marah atau dalam keadaan emosi dengan mantan suami kita, bukan. Jadi jangan takut kehilangan teman-teman yang seperti itu, karena itu bukan teman sejati. Percaya sama aku guys, karena aku ngalamin sendiri. Jadi aku tahu dalam 2 tahun terakhir ini ketika aku susah gitu ya, siapa yang betul-betul teman dan siapa yang bukan teman gitu. Siapa teman-teman yang ada pada saat kita bahagia, dan mana teman-teman yang hanya muncul ketika kita bahagia, dan mana yang ada betul-betul ketika kita susah. Itu kelihatan semua. Jadi aku dulu punya banyak teman, bahkan ratusan, mungkin ribuan, tapi dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup aku dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, aku sortir itu. Aku betul-betul sortir guys, mana teman yang betul-betul teman, mana yang teman yang bukan, mana yang teman ada saat kita susah, mana yang teman hanya ada pada saat kita sukses gitu. Itu saya seleksi, saya kerucutkan, kalau bahasanya saya kerucutkan gitu. Jadi untuk apa kita buang-buang tenaga, buang-buang waktu kita untuk memikirkan atau menangisi hal yang tidak penting lagi dalam hidup kita, kalau hanya menimbulkan luka buat apa? Sudah cukup sedihnya, sudah cukup derita kita. Sekarang saatnya bangkit melawan keterpurukan. Jadi percayalah bahwa kita itu pasti bisa mengatasi semua kesusahan. Kan ada Tuhan. Masalah boleh besar, tapi Tuhan maha lebih besar segala-galanya. Jadi yang terakhir itu, sebelum aku akhirin ya guys, aku kasih tahu kalian, tidak perlu meratapi apa yang terjadi. Buka lembaran baru, hidup baru. Tidak perlu mencari tahu lagi apa yang jadi penyebab suami kita selingkuh. Jika memang ada yang kurang dari diri kita,
kita perbaiki, kita benahi, tapi untuk diri kita dan calon jodoh kita nantinya apabila kita masih diberikan jodoh yang lain, ya kan? Jadi jangan terus-terusan sedih. Kita harus kuat, kita harus hadapi, jangan lari dari kenyataan, buka lembaran baru, baik bersama dia yang kamu beri kesempatan lagi atau bersama orang baru. Yang jelas cobalah hidup lebih tenang, lebih damai, menerima segala sesuatunya dengan lapang dada, ikhlas, memaafkan, mengampuni, sehingga hidup kita lebih bahagia. Itu aja ya guys dari aku. Salam sayang, salam hormat buat semua sahabat Dumaiku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.